Halo, assalamualaikum. Salam sehat semua. Kali ini saya akan memberikan eh, salah satu contoh penguat TX untuk pemancar AM, misalnya dengan konsep PWM ataupun menggunakan mode lain. Ini saya menggunakan konsep kelas D. Baik, langsung aja. Ini sederhana sekali. Jadi rangkaian ini dibutuhkan pembangkit frekuensi, bisa menggunakan VFO atau synthesizer atau DDS lah katakanlah. Syaratnya ya outputnya minimal sekitar 3 volt peak to peak atau kisaran sekitar 150 hingga 300 miliwatt. Setelah output dari DDS atau VFO atau exciter, kita masukin ke penguat buffer. Ini yang paling mudah menggunakan BD139 ya. Kemudian masuk ke drivernya menggunakan IRP 250N ya, 250N. Nah, rangkaian ini segini nih, buffer dan driver ini menggunakan satu daya sekitar 18 hingga 20 volt. Harapannya apa? Harapannya memang penguat buffer driver ini mampu menghasilkan daya dorong ke final yang besar. Karena salah satu syarat untuk mengerjakan penguatan final AM ini kita bawa pada kelas D atau E, itu tegangan VGS atau tegangan biasnya itu harus di atas tegangan lini massa. Katakanlah tegangan lini massa ini antara 4 hingga 5 volt, berarti tegangan VGS-nya harus di atas itu. 5 volt, 6 volt itu sudah cukup. Tegangan lini massa atau tegangan VGS di final itu berbanding lurus dengan output dari penguatan sebelumnya dari driver. Jadi semakin besar VGS semakin tinggi semakin bagus kalau untuk kelas D ataupun kelas E. Ya, harapan itu. Jadi teman-teman ada yang mungkin banyak yang belum paham. Untuk kelas D atau kelas E, salah satu syaratnya driver harus selain bagus ya, linear, itu harus kuat, harus besar. Itu dulu drivernya. Tujuannya itu, sehingga akan nanti dihasilkan dorongan ke final juga besar. Baik, finalnya ini saya menggunakan konsep ya 2 push pull. Jadi modelnya sistemnya hampir seperti kelas D lah, ini kompilasi sebenarnya. Jadi ada 2 transformer ya. Transformer 1 yang ini dikerjakan oleh 3 MOSFET. Ini saya menggunakan MOSFET TK09H90. Ini bisa juga menggunakan MOSFET yang teman-teman punya, misal IRP 450, 460 atau tipe K, misalkan K2611, K2698 atau 2749K itu. Nah, transformer yang satu dikerjakan 3 MOSFET, yang nomor 2 juga di 3 MOSFET. Nanti digabungkan. Nah, kebutuhan primer, kisaran eksperimen saya itu primer ini dibutuhkan sekitar 40 hingga 50 mikrohenry. Nah ya, kalau saya menggunakan torret yang ada di pasaran, saya menggunakan 4 batang torret ini kisaran sekitar 1 lilit. Jadi saya menggunakan kawat mail 1,8, dililit 1 lingkaran, putar lagi 1 lingkaran. Nah, masuk ke tegangan satuan. Yang transformer yang kedua juga begitu. Ini primernya
satu lilit putar masuk ini ke pegangan. Ini lilitan kawat jadiin RFC. Ini butuhnya sekitar 12 mikrohenry atau sekitar berapa nih ya, lilitannya 15 lilit pada batang toroid yang kecil aja cukup. Nah, dibutuhkan C decoupling ini sekitar di atas 100 nano. Ini saya menggunakan 394 ya, 394. Untuk rangkaian final ini masing-masing gate-nya atau biasnya saya kasih drop sekitar 5 ohm. Jadi 10 ohm saya di paralel, jadi 5 ohm. Kemudian source-nya karena saya menggunakan PWM nanti ya, source-nya kan digantung. Nah, dari source masing-masing sedekat mungkin final itu di-ground-kan dengan menggunakan boleh 224, 474 atau 274 itu. Kira-kira gitu. Nanti akumulasi ini di bawah sekitar total nanti dengan C yang ada di low pass filter PWM itu masih di bawah 2 mikro, masih cukup ya. Oke ya. Tadi kembali ke bagian penguatan ini. Transformer ini dan 1 dan 2 itu primernya 1 lilit. Sekundernya dibutuhkan sekitar 150 mikrohenry hingga 200 mikrohenry. Nah, karena saya menggunakan sistem combine beruntun, jadi saya bagi 2. Jadi 150 dibutuhkan 150. Karena bagi 2 sekitar 75. Jadi ini 75. Nah, 75 mikrohenry sekitar di sini 3 lilit, sini 3 lilit. Jadi nah kebetulan saya menggunakan kabel teflon karena gini, kalau bagian sini ini sangat riskan panas ya, karena di sini ada disipasi powernya tinggi. Nah, saya menggunakannya teflon. Teman-teman juga bisa menggunakan kabel yang kira-kira lapisan isolatornya itu tahan panas ya. Silahkan coba-coba sendiri. Tapi kalau kabel-kabel yang asal itu mungkin bisa dipakai, tapi tidak terlalu kuat panas, mesti dikasih kipas ya. Karena kembali lagi ke kebutuhan lilitannya, jumlah lilitan ini karena saya butuhkan masing-masing 75 mikrohenry, 3 lilit ya. Saya menggunakan 3 lilit dari ujung sini nih. Masuk 1 lilit, 2 lilit, 3 lilit. Outputnya ini ke transformer yang kedua yang sebelah sini ya, jangan sini. Ini 1, 2, 3 lilit langsung ke output. Nah, ini masuk ke low pass filter. Nah, ini low pass filternya. Ini dari low pass filter boleh juga menggunakan nanti band pass ya. Ini saya biar mudah low pass filter ini. Teman-teman biar mudah nih, kita bermain di sekitar frekuensi 438 hingga 42, 3,8 MHz hingga 4,2 MHz. Saya menggunakan kawat 1,8 mili. Kemudian diameternya selongsongnya saya menggunakan spidol seperti ini ya, spidol Stadler boleh yang agak besar spidolnya. Nah, jumlah lilitannya sekitar 25 nih, 25 lilit, sama L1 L2 25 lilit. Nah ya, saya tidak menggunakan stack coupling, langsung aja jadi output lilitan sekundernya masuk ke L1. C1 nya menggunakan 102 diseri jadi sekitar 500 pf. Nah, C2 nya di tengah-tengahnya menggunakan 1000. Nah, ini satu biji, ini kan 102. Kemudian masuk ke L2. Nah, ini juga 500, 102 diseri 500. Udah langsung output. Ini udah biasanya udah langsung fix aja kalau ini seperti ini mudah. Ini biar mudah teman-teman aja. Nah, ini nanti dimainkan ya C-nya. Ini sangat lebar, dari 38 hingga 42 itu masih bisa ke cover, walaupun mungkin ada titik yang paling bagus ya, paling besar powernya.
Seumpama teman-teman mau menggunakan sistem loading yang besar, loading seperti ini nih. Nah, ini bagus juga begini. Pakai konsepnya sistemnya ya seperti bandpass ya. Pakai variabel yang besar seperti ini. Nah, variabel seperti ini juga bisa, nanti outputnya aja tinggal disesuaikan dengan impedansi nanti ke antena, atau menggunakan lebih besar lagi yang seperti ini loadingnya ya, kemudian pakai variabel yang besar, varko yang renggang gini ya, sehingga tidak ada shiftan. Karena kalau powernya gede, powernya besar, nanti ini nggak kuat. Kalau yang varko kecil-kecil ya, yang bekas radio itu nggak kuat. Nah, satu daya final TX ini kisaran antara 50 hingga 100 sudah cukup. Ini saya targetin outputnya di atas 500. Ini di atas 500 PIP nya, AVG nya mungkin sekitar antara 200 ya, 150 hingga 200. Jadi kalau dimodulir mungkin ya nanti biasanya 4 kalinya. Kalau 200 ya bisa 800, kalau 150 mungkin sekitar 600. Kurang lebih seperti itu. Baik, teman-teman bisa coba sendiri. Kurang lebih skemanya banyak sudah saya di posting di Facebook. Seumpama nanti ada yang butuh mau main, silahkan ditulis di kolom komentar atau di WA. Baik ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman. Tentunya tetap salam sehat, jaga kesehatan gitu ya. Salam semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.